Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah patung yang menyerupai Dajjal. Anehnya, patung ini berada di kawasan Arab Saudi yang notabene adalah negara mayoritas Islam. Sahabat yang dirahmati Allah, tahukah kalian beberapa kilometer dari kota Mekah ada sebuah lokasi yang dicurigai sebagai tempat pengikut Dajjal, lantaran di sana terdapat sebuah patung seni yang menyerupai simbol Dajjal. Entah bagaimana asal-usul keberadaannya, yang pasti patung itu masih berdiri kokoh hingga saat ini. Dan kabar buruknya, masyarakat setempat tidak pernah menggubris atau mempersoalkan keberadaan patung tersebut. Mengapa patung simbol Dajjal bisa ada di negara Saudi? Seperti apa pula wujud atau penampakannya patung yang mengundang perhatian publik tersebut? Mari kita simak video ini agar tidak gagal paham. Arab Saudi tak henti-hentinya menjadi sorotan publik Muslim di dunia. Bagaimana tidak? Belum juga berlalu masalah kebijakan transformatif mereka yang menuai berbagai kritikan. Kini mencuat lagi kontroversi baru. Kontroversi tersebut berkaitan dengan keberadaan sebuah patung berbentuk layaknya kubus. Ia menampilkan gambar mata satu. Sebagaimana video yang beredar di sosial media, patung tersebut benar-benar nyata apa adanya. Patung ini juga benar-benar menampilkan gambar mata satu. Tak sedikit pun netizen berkomentar dan mengkaitkan patung tersebut dengan simbol Dajjal. Mengingat simbol mata satu memang sangat identik dengan sosok Dajjal, sebagaimana dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah berdiri di depan para sahabat, maka Rasulullah memuji Allah yang memang pantas untuk dipuji. Kemudian beliau menuturkan tentang Dajjal, kemudian berkata, Aku mengingatkanmu dan tidaklah setiap nabi kecuali mengingatkan kaumnya. Tetapi akan aku katakan pada perkataan yang tidak pernah dikatakan oleh para nabi kepada kaumnya. Sesungguhnya Dajjal itu bermata satu, dan sesungguhnya Allah tidak bermata satu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, sesungguhnya Dajjal adalah seorang laki-laki pendek. Jarak antara kedua betisnya berjauhan, keriting, buta sebelah. Maka jika dia melakukan kehancuran, mengaku Tuhan kepadamu, maka ketahuilah Tuhanmu tidak buta sebelah. Hadis riwayat Abu Daud. Selain itu, ada juga beberapa orang yang mengkaitkan patung bermata satu tersebut dengan simbol Illuminati. Illuminati sendiri adalah organisasi persekongkolan yang dipercaya mendalangi dan mengendalikan berbagai peristiwa di dunia melalui pemerintah dan korporasi dengan tujuan untuk mendirikan tatanan dunia baru. Tetapi terlepas dari itu, keberadaan patung ini di tanah Saudi jelas menimbulkan pertanyaan, apalagi patung tersebut berada di Jeddah, sebuah kota yang hanya berjarak 100 km dari kota Mekah, tempat berdirinya Ka'bah, kiblat umat Islam seluruh dunia. Ditambah lagi kabarnya, masyarakat sempat tidak pernah memperdulikan keberadaan patung tersebut. Mereka tidak pernah melakukan aksi protes dan semacamnya. Mereka hanya fokus dengan ibadah masing-masing. Padahal setahu kita, Arab Saudi adalah negara Islam yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan masyarakat Islam. Pemerintah dan masyarakat juga sangat paham agama. Mereka juga menyandang status sebagaimana kiblat umat Islam di seluruh dunia. Bahkan umat Muslim dunia pada curiga kalau orang-orang setempat adalah pengikut Dajjal.
Sebab bagaimana mungkin patung semacam itu tidak digubris sama sekali di saat mereka sudah sangat tahu kalau gambar mata satu adalah simbol yang begitu identik dengan sosok Dajjal. Meski banyak yang negatif thinking terhadap keberadaan patung bermata satu di kota Jeddah tersebut, kenyataannya ada beberapa pihak yang mencoba memberi dugaan berbeda bahwa bisa jadi patung itu memiliki fungsi pengingat akan datangnya Dajjal menjelang hari kiamat, agar masyarakat setempat terdorong untuk lebih giat dalam meningkatkan ibadah. Itulah mengapa mereka tidak bereaksi menolak atau terlihat tidak peduli terhadap patung itu. Dugaan ini mungkin saja ada benarnya, tetapi persoalannya, kalau memang seperti itu maksud dan tujuan pendirian patung tersebut, masyarakat dan terlebih lagi pemerintah setempat seharusnya bisa menjelaskan secara resmi dan terpublis supaya umat muslim tak salah kaprah atau tidak menaruh kecurigaan yang tidak-tidak. Tetapi faktanya mereka tak pernah menjelaskan seperti itu. Buktinya sampai sejauh ini tidak ditemukan satupun berita yang bersumber dari pemerintah kota Jeddah maupun pusat yang membuat klarifikasi tentang alasan itu. Padahal keberadaan patung tersebut sudah ada sejak lama, jauh sebelum viralnya di sosial media. Bahkan ada media menggambarkan jauh sebelum itu, di mana penggagas atau inisiatornya adalah wali kota dan perencana kota setempat yang kala itu dijabat oleh Muhammad Said Parsi. Sementara pembuatnya adalah seniman patung ternama asal Perancis. Kisah untuk kali ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiron wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.